Coba deh bayangin sebuah pohon yang super besar, dengan banyak banget cabang-cabangnya. Gimana cara kita tahu pohon itu sehat seluruhnya, bukan cuma satu cabangnya aja? Nah, di dunia bisnis, pohon itu ibarat grup perusahaan. Dan buat lihat gambaran lengkap kesehatannya, kita perlu alat khusus. Hari ini, kita akan bedah tuntas alat itu. Laporan keuangan konsolidasi. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau satu perusahaan induk punya banyak anak perusahaan, laporan keuangan dari masing-masing perusahaan aja tuh nggak cukup. Nah, di pembahasan kali ini kita akan jawab tuntas gimana caranya kita bisa dapat pandangan 360 derajat soal kekuatan finansial sebuah grup perusahaan secara keseluruhan. Oke, siap? Yuk, kita lihat peta jalan kita. Kita bakal mulai dari apa sih itu laporan konsolidasi, terus lihat siapa aja yang butuh, kita bongkar isinya, pahami manfaatnya buat Anda, kita intip juga proses di baliknya, dan terakhir kita bandingin langsung sama laporan biasa. Pokoknya lengkap dari A sampai Z. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, apa itu laporan konsolidasi? Di sini kita akan kupas definisinya dan aturan main kapan laporan ini jadi sebuah keharusan. Jadi gampangnya gini deh, anggap aja ini laporan keuangan keluarga. Laporan ini nggak ngelihat keuangan si induk dan anak-anak perusahaannya secara pisah-pisah, tapi ngegabungin semuanya jadi satu gambaran utuh kondisi finansial keluarga tersebut. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Definisi resminya dari Kemenq Learning Center aja bunyinya begini. Coba perhatiin kata kuncinya. Seolah-olah mereka adalah satu entitas. Nah, inilah inti dari konsolidasi. Terus pertanyaannya kan, kapan sih sebuah keluarga perusahaan ini wajib hukumnya bikin laporan gabungan? Aturannya sebetulnya cukup jelas, dan semuanya dimulai dari satu pemicu utama. Nah, ini dia angka ajaibnya. Aturan yang paling umum, yang paling sering jadi patokan adalah ketika perusahaan induk punya lebih dari 50% saham di anak perusahaan. Begitu angka kepemilikan lewat dari setengah, itu artinya si induk punya kendali. Dan disitulah kewajiban konsolidasi muncul. Eits, tapi tunggu dulu, gak selamanya sesimpel angka 50% itu loh. Tentu, syarat pertamanya ya harus punya anak perusahaan. Tapi, yang lebih penting dan kadang lebih rumit adalah konsep kendali. Bahkan, nih, kalau kepemilikan sahamnya di bawah 50%, tapi si induk punya kendali penuh, misalnya lewat perjanjian khusus, bisa ngatur kebijakan atau nunjuk direksi, maka laporan konsolidasi tetap wajib dibuat. Jadi ingat ya, yang jadi raja di sini tuh kendali, bukan cuma persentase saham. Oke, kita udah tahu apa itu laporan konsolidasi. Sekarang kita geser ke bagian 2. Siapa aja sih yang benar-benar bergantung sama laporan super ini? Penggunanya macam-macam banget ya. Jelas, grup perusahaan atau holding butuh ini buat evaluasi internal. Sektor pemerintahan juga pakai buat gabungin laporan dari berbagai lembaga. Perusahaan yang sahamnya ada di Bursa Efek itu wajib hukumnya demi transparansi. Dan tentunya, yang paling penting buat kita, investor dan kreditor, pakai laporan ini buat ngambil keputusan yang cerdas. Waktunya operasi bedah. Di bagian ketiga ini, kita bakal bongkar sama-sama anatomi atau komponen-komponen utama dari sebuah laporan keuangan konsolidasi. Eits, jangan panik dulu. Kabar baiknya, kalau Anda udah biasa lihat laporan keuangan biasa, isinya nggak akan aneh-aneh kok. Laporan konsolidasi ini pada dasarnya punya 4 komponen fundamental yang sama persis. Keempat komponennya, ya ini. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sama laporan perubahan modal. Bedanya cuma satu, tapi penting banget. Ada kata konsolidasi di belakangnya. Ini artinya, tiap angka di dalamnya itu adalah hasil gabungan seluruh grup. Jadi yang kita lihat itu total aset grup, total kinerja grup, total aliran kas grup, dan total perubahan modal grup. Nah, kita masuk ke bagian 4 yang mungkin paling penting buat Anda. So what? Kenapa laporan ini penting banget? Mari kita lihat manfaat langsungnya. Manfaatnya itu jelas banget. Pertama, transparansi. Investor jadi bisa lihat kondisi keuangan yang sesungguhnya. Kedua, analisis kinerja grup jadi jauh lebih akurat. Ketiga, ini jadi dasar buat keputusan investasi yang solid. Anda nggak mungkin kan mau beli pohon cuma dengan lihat satu cabangnya aja. Pasti mau lihat keseluruhan pohonnya. Dan terakhir, tentu saja, ini soal kepatuhan sama regulasi. Yuk, sekarang kita ngintip sedikit ke dapurnya. Di bagian kelima ini, kita lihat sekilas proses di balik layar. Gimana sih cara bikin laporan yang kelihatannya super kompleks ini? Ini dia jagoannya, kuncinya dari semua proses ini. Satu kata, eliminasi. Bayangin deh, kalau perusahaan induk jual barang ke anak perusahaan. Kalau laporannya cuma dijumlahin gitu aja, nanti pendapatannya jadi kehitung 2 kali kan? Ini bisa menyesatkan. Makanya, semua transaksi antar anggota keluarga ini harus dihapus atau dieliminasi, biar nggak ada angka ganda. Nah, slide ini nunjukin prosesnya. Pertama, jelas, laporan keuangan masing-masing perusahaan dicek dulu. Terus, mulailah proses eliminasi yang krusial tadi. Laba rugi internal dihapus,
Terus, saldo investasi induk ke anak perusahaan juga dieliminasi. Begitu juga modal si anak. Kenapa? Ya karena dalam satu badan, kan aneh kalau kita investasi ke diri sendiri. Sama logikanya buat utang piutang internal, harus dihilangkan juga. Terakhir, ada langkah penting. Kalau induk nggak punya 100% saham, porsi keuntungan dan modal yang jadi haknya pemegang saham lain, ini yang disebut kepentingan non-pengendali, harus dicatat terpisah. Tujuannya cuma satu, biar laporan akhirnya benar-benar kayak laporan satu perusahaan tunggal. Dan sampailah kita di bagian pamungkas. Di sini kita bakal sandingkan langsung head-to-head laporan konsolidasi versus laporan biasa, biar perbedaannya makin jelas. Nah, ini dia perbandingan paling mendasarnya. Laporan biasa itu ibarat foto close-up satu dahan pohon aja. Sedangkan laporan konsolidasi itu foto panorama seluruh pohonnya. Jadi jelas banget kan bedanya, yang satu cuma lihat satu perusahaan, yang satu lagi lihat keseluruhan grup sebagai satu kesatuan. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada 3 hal yang wajib banget diingat. Ini dia. 1. Laporan konsolidasi ngasih kita gambaran utuh. 2. Ini super penting buat transparansi dan keputusan investasi. Dan 3. Ilmu sihir di baliknya adalah proses eliminasi semua transaksi internal. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu gambaran besarnya, pernah kepikiran nggak gimana caranya satu transaksi kecil yang kelihatannya sepele antara dua anak perusahaan ternyata bisa mengubah cara kita melihat kesehatan keuangan seluruh grup? Ini nunjukin betapa semua bagian itu saling terkait. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak.